Sobat Honda, kembali lagi dalam Honda Smart Podcast, program yang memberikan wawasan dalam dunia sales. Bersama saya, Dava Raihan, yang akan memandu teman-teman dalam podcast di episode kali ini. Nah, kebetulan kita akan membahas hal-hal yang sering banget diobrolin dalam dunia sales. Nah, nggak pernah capek-capek juga nih kita selalu sampaikan ke teman-teman sales bahwa podcast ini adalah program gaya belajar baru yang lebih fleksibel. Jadi, teman-teman sales Honda bisa menonton ataupun mengakses podcast ini di mana aja, kapan aja, sama siapa aja, supaya menambah wawasan. Dan nggak ada alasan lagi nih buat teman-teman untuk nggak belajar, karena teman-teman bisa akses di rumah, waktu mau tidur, atau lagi di pameran, atau lagi canvassing, bisa teman-teman akses. Apalagi di tiap episodenya, kita selalu mengundang bintang tamu yang punya pengalaman yang bagus dan luar biasa. Yang mana mereka nggak pelit dalam membagikan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan yang mereka miliki, supaya teman-teman bisa menggunakannya. Nah, kita akan masuk ke episode kali ini. Kebetulan episode kali ini kita akan bahas yaitu sales uangnya bisa buat apa sih? Nah, karena sama-sama kita tahu ya, teman-teman, kalau pekerjaan sebagai seorang sales adalah pekerjaan yang bisa mengatur pendapatan sesuka hati. 10 juta, 20 juta, atau 30 juta dalam satu bulan. Kira-kira bisa? Bisa banget. Teman-teman bisa atur pendapatan-pendapatan tersebut tergantung dengan penjualan yang teman-teman dapatkan. Tapi pertanyaannya, 10 juta, 20 juta, atau 30 juta, kira-kira seandainya teman-teman punya uang tersebut, uangnya dipakai untuk apa? Nah, pas banget. Karena kebetulan narasumber kita kali ini atau pembicara kita kali ini adalah sales yang punya jualan banyak. Dari jualan yang banyak ini, dia bisa menghasilkan sebuah mimpi yang sudah dia cita-citakan. Gimana caranya dapetin mimpinya atau gimana caranya dapat jualan banyak? Kita akan bahas di episode kali ini. Langsung aja kita panggil Pak Yodi dari Honda Nagoya, silahkan. Halo Mas Dava, halo juga sobat-sobat Honda. Saya Yodi dari Honda Nagoya. Wah, senang banget nih bisa hadir di sini. Oke, sip. Terima kasih Pak Yodi untuk kesempatannya bisa hadir di podcast dan membagikan pengalaman yang Pak Yodi miliki ya. Gimana Pak kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah kabar baik Mas. Mas Dava gimana nih kabarnya? Oke, Alhamdulillah Pak. Kalau saya sendiri juga sehat ya. Nah, kebetulan buat teman-teman podcast yang menonton video ini, Pak Yodi ini adalah salah satu sales yang sales dengan penjualan terbanyak di tahun 2023. Penjualannya sendiri ini mencapai 94 unit loh dalam waktu 1 tahun. Bayangin, 94 unit dalam 1 tahun. Tapi tenang aja teman-teman, kita akan bahas banyak hal tentang Pak Yodi, dari bagaimana dia bisa menjual banyak produk dan bagaimana Pak Yodi itu bisa menggapai hal yang Pak Yodi sudah tujukan di awal. Karena menarik banget nih, karena Pak Yodi sendiri ini punya sebuah cita-cita ya. Nah, kalau boleh tahu ya, cita-cita atau mimpi dari Pak Yodi dalam beberapa tahun terakhir ini apa ya, Pak? Nah, kebetulan saya sendiri punya mimpi buat usaha. Dan targetnya di tahun 2024 saya harus punya 3 usaha. Kenapa saya punya mimpi seperti itu? Karena kita sama-sama tahu ya, sales itu kan duitnya gampang banget didapat kalau jualnya banyak, tapi gampang juga hilang gitu, Mas. Kalau tidak dikelola dengan baik, jadi sayang. Udah capek-capek kerja, udah capek-capek jualan, dan duitnya nggak tahu habis kemana. Apalagi sales nggak punya tanggungan di hari tua, gitu, Mas Dava. Oke, oke. Wah, masuk akal ya, Pak Yodi ya. Karena sales sendiri ini pekerjaannya bukan seperti ASN ya, Pak. Yang punya tunjangan di hari tuanya ya, Pak. Nah,
Kalau boleh cerita singkat aja Pak Yodi, gimana sih cerita singkat dari Pak Yodi di awal Pak Yodi itu mulai karir sebagai seorang sales sampai sekarang Pak, yang Pak Yodi sampaikan ya punya beberapa usaha dan juga achievement lainnya nih Pak. Silakan Pak. Ketika pertama kali jadi sales dan berhasil jualan pertama, saya kaget nih, dapat duitnya banyak. Setelah dapat duit banyak, saya senang. Akhirnya karena senang, jadi uangnya saya pakai buat senang-senang. Setiap beberapa hari sekali, saya suka nongkrong di klub, suka clubbing. Ya sekali, 4 kali seminggu itu biasanya suka suka happy lah gitu. Hingga akhirnya saya sadar dan mencoba memperbaiki mumpung masih ada waktu. Saya kurangi aktivitas yang negatif, mulai dari fokus berbisnis kecil-kecilan. Waktu itu saya bikin dompet. Jadi sedikit demi sedikit eh, hasil dari jualan dompet saya kumpulin dan akhirnya saya bisa membeli mobil pertama dan bisa membeli mobil kedua, dan kebetulan saya rentalkan sampai sekarang. Oke, berarti mobil yang Pak Yodi rentalkan itu apakah hasil dari penjualan Pak Yodi sebagai seorang sales atau usaha kecil-kecilan yang tadi, Pak? Nah, justru dari penjualan sebagai sales, saya cukup memaksimalkan penjualan karena uang dari bisnis kecil-kecilan tadi itu belum cukup buat menopang hidup saya. Nah, berlanjut dari tahun 2023 awal, saya ada uang yang cukup dari berjualan Penjualan. sebagai sales. Saya mulai lagi buat usaha laundry, termasuk sewa ruko dan cari pegawai, sama mesin dan peralatan lainnya. Tahun 2024 ini saya mau membangun bisnis baru. Mungkin bisnisnya saya akan coba untuk buka bisnis cuci sepatu. Oke. Dari cerita Pak Yodi ini developmentnya cukup apa stabil ya Pak ya, naik ke atas gitu ya. Karena tadi yang Pak Yodi ceritakan yang awalnya eh, dipakai buat happy-happy ya Pak. Sebagai orang yang baru kenal uang, akhirnya sadar kalau misalnya seperti itu terus, maka nggak akan bisa berkembang hingga akhirnya tadi Pak Yodi menyampaikan untuk beli beberapa hal ya seperti mobil untuk direntalkan yang mana itu menghasilkan uang sembari juga tadi bikin usaha kecil-kecilan. Baru tuh udah ada budget Pak Yodi lanjut ke usaha laundry yang mana Pak Yodi sendiri sekarang udah punya karyawan ya Pak ya. Oke, sudah punya Benar, Mas karyawan. Dava. Ya, punya karyawan dan juga beberapa mesin cuci lainnya. Dan bahkan rencana Pak Yodi sendiri adalah untuk bangun bisnis baru lagi ya di tahun 2024. Luar biasa sekali ya Pak Yodi ya. Dari pengalaman ataupun perjalanan yang sudah Pak Yodi jalankan lah ya. Nah, jadi gini Pak, untuk mencapai ke sana kan nggak mungkin ya Pak. Pak Yodi itu cukup menjual satu atau dua unit aja. Pasti ada perjalanan panjang ke sana Pak. Betul ya? Perjalanan untuk menjual banyak unit. Nah, selama menjual banyaknya unit ini Pak, boleh nggak sih Pak Yodi sharing kemampuan apa yang harus dimaksimalkan Pak sebagai seorang sales? Supaya mungkin aja nih penonton-penonton podcast ini kepikiran dan juga melakukan hal yang sama seperti Pak Yodi. Silakan, Pak. Pertama adalah fokus sama diri sendiri dan tujuan ya. Itu yang paling penting terlebih dahulu. Karena bahaya bahaya sekali kita kerja jadi sales, ada uang, tapi nggak tahu uangnya ini mau dibuat apa. Alhasil uangnya akan habis sia-sia. Yang kedua,
Sebenarnya jualan adalah sebuah proses dari nyari konsumen, pendekatan terhadap konsumen, gali kebutuhan, sampai akhirnya negosiasi dan diakhiri sama closing. Nah, selama jadi sales, untuk memaksimalkannya, yang saya lakukan bukanlah memaksimalkan closingnya. Justru saya memaksimalkan pendekatan terhadap calon customernya. Nah, selama ini saya punya kebiasaan unik. Ada yang chat saya atau ada yang janji dengan saya, terlebih dahulu saya pakai aplikasi pihak ketiga untuk mencari tahu ini siapa, calon customer saya ini backgroundnya apa, dan namanya siapa. Jadi saya cari tahu sebelum kita bertemu, gitu Mas. Jadi di saat kita ketemu, minimal saya udah tahu nama calon customer saya. Oke, jadi masuk akal sekali ya, Pak Yodi ya. Dari yang Pak Yodi lakukan ini justru memaksimalkan pendekatannya lewat aplikasi ketiga nih. Mau maaf ya Pak, saya ulik sedikit ya Pak. Aplikasi ketiga yang Pak Yodi lakukan ini seperti Get Contact ya Pak ya. Benar, benar Mas apa? Oke, Salah ya, satunya Get Contact. berarti masuk akal juga ya Pak. Kalau misalnya kita buka aplikasi pihak ketiga kan biasanya kalau si konsumennya ini ikutan main get kontak, maka mereka juga akan terdaftar di sana. Berarti ada nama-namanya. Misalkan kayak nama saya sendiri, Dava Futsal gitu ya. Berarti bisa diasumsikan Benar, kalau saya ini suka main futsal. Oke, masuk akal juga ya yang Pak Yodi sampaikan ya. Berarti yang Pak Yodi lakukan ini memaksimalkan justru di pendekatan ya, bukan hanya sekedar chat-chat aja, tapi kita juga setidaknya nyimpan nama dari si calon konsumennya ini. Lalu kita melakukan analisa ataupun adaptasi justru sebelum ya Pak, sebelum kita menghubungi atau sebelum kita ketemu. Nah, nantinya kita tinggal sesuaikan dengan apa yang dia suka atau hobi yang dia miliki, supaya kita juga semakin dekat ya dengan konsumen tersebut. Betul ya Pak ya? benar Mas. Oke, tapi ada nggak sih Pak pengalaman unik Pak dalam melakukan hal ini? Kayaknya banyak ya Pak ya pengalaman uniknya. Boleh dong Pak di-share satu aja. Oke, jadi saya waktu itu ada satu eh, ada calon customer yang chat ke saya nanyain tentang Honda Brio. Jadi begitu chatnya masuk, saya langsung respon nih. Wah, ini saya copy nomornya dan saya cari tahu namanya dan saya langsung eh, ucapkan salam. Halo Pak, apa kabar? Gitu. Jadi customer merasa eh, diprioritaskan gitu, Mas. Oke, langsung dari namanya ya. Apa kok customer itu nggak nanya kok tahu nama saya dari siapa gitu Pak? Oh ya, kemarin ada sempat nanya, Mas Yodi kok bisa tahu nama saya dari mana? Dari sana saya melakukan pendekatan bahwasanya oh iya Mas dulu kita pernah kontekan, cuman mungkin Masnya nggak save nomor saya. Oke, tapi akhirnya dapat ya Pak ya. Maksudnya penjualan ya dengan konsumen tersebut ya. Iya, dapat dapat. Dan Oke. akhirnya closing, Mas. Wah, luar biasa ya. Cuman hal sesederhana itu tapi bisa dimaksimalkan nih oleh Pak Yodi. Nah, sedikit bergeser nih Pak Yodi. Kalau tadi kita ngomongin tentang gimana sih memaksimalkan penjualan. Nah, dari Pak Yodi sendiri nih, sebagai seorang sales dan juga sekaligus ya sebagai entrepreneur. Nah, untuk mencapai hal tersebut, Pak, kira-kira saran apa sih yang bisa Pak Yodi sampaikan ke teman-teman sales untuk dihindarin, gitu ya, untuk dihindarin oleh sales-sales kalau pengen punya kestabilan antara jadi sales ataupun sebagai entrepreneur atau punya tujuan lain yang mungkin belum dia capai, Pak. Ada saran nggak, Pak? Silakan, Pak. Iya, eh, selama beberapa tahun saya jadi sales, saya nemuin dua hal yang perlu banget dihindarin. Tujuannya untuk memaksimalkan penjualan. Yang pertama adalah hindarin mood yang kurang baik. Apalagi kita bertemu dengan calon customer, terutama customer yang baru.
karena mood yang kurang baik itu bisa menghambat kreativitas dalam berpikir positif. Nah, cara yang saya lakukan itu adalah fokus dan mengalihkan ke hal yang lain supaya bisa memberikan yang terbaik. Yang kedua, itu di lingkungan. Sebagai sales, pastinya lingkungan akan meluas karena pekerjaan kita memaksa untuk bertemu banyak orang. Kalau salah pilih pergaulan itu bisa bahaya. Sebaliknya kalau benar memilih pergaulan atau lingkungan, potensi yang kita miliki dan kesempatan untuk mencapai tujuan akan lebih besar. Oke oke. Berarti benar ya Pak, peribahasa jika kita bergaul dengan tukang parfum yang wangi, maka kita ikutan wangi. Kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi, maka kita juga akan ikut punya bau besi-besi panas ya Pak ya. Jadi memang lingkungan ini juga salah satu faktor di mana kita bisa berkembang atau tidaknya. Karena kalau misalnya kita berada di lingkungan orang-orang sekitarnya yang punya sifat suka mengeluh, malas, tukang gibah, ya sedikit demi sedikit juga kita akan merasa ikut ke sana. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita berada di lingkungan yang positif, support satu sama lain, punya ambisi yang sama, maka sedikit demi sedikit juga kita akan ke sana ya. Nah, Pak Yodi, dari yang sudah Pak Yodi capai, Pak, kira-kira Pak, mungkinkah sales-sales atau teman-teman podcast yang nonton video ini bisa atau punya kesempatan yang sama seperti Pak Yodi, bisa jualan banyak atau punya hal yang ingin mereka capai, Pak? Ya, masukan buat teman-teman sales yang baru bergabung, eh, perbanyak relasi diperbanyak sebanyak-banyaknya, buatlah hubungan baik. Nah, customer lama itu jangan ditinggal. Jadi customer lama itu di maintain terus. Nah, kalau lagi ada duit, jangan terus-terusan dibawa happy. Lebih baik uangnya disiapkan untuk yang lebih baik. Karena kita sebagai sales nggak punya tanggungan di hari tua. Jadi semuanya harus dipersiapkan. Wah, betul banget ya, Pak. Mumpung teman-teman sales mungkin masih muda, masih punya tenaga yang besar gitu ya, maka gunakanlah uang tersebut dengan bijak supaya bisa merubah ya kehidupan yang mungkin lebih baik lagi gitu ya, Pak ya. Karena untuk teman-teman yang mungkin punya tujuan, maka fokuslah terhadap tujuan tersebut. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum menemukan tujuan sehingga uangnya dihambur-hamburkan, mungkin bisa nih menggunakan salah satu metode yang sering banget kita sampaikan pada saat kita training. Nah, metode itu disebut dengan metode SMART. SMART ini adalah singkatan per kata. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, SMART ini diawali dengan kata S. Nah, S ini punya maksud spesifik. Jadi ketika teman-teman ingin mencapai tujuan yang ingin teman-teman capai, maka tujuan tersebut buatlah secara spesifik. Contoh, misalnya saya pengen sebuah produk handphone yang saya inginkan, maka saya harus mencari handphone itu secara spesifik. Saya pengen handphonenya itu bagaimana? Punya layar lebar kah? Warnanya merah kah? Habis itu kameranya ada tiga atau dua kah? Setelah itu RAM-nya sekian, eksternal storage-nya juga sekian, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa mencari tujuan secara spesifik. Yang kedua adalah M. Jadi maksudnya M ini adalah measurable. Apa sih measurable? Teman-teman paham untuk mengukur tujuan tersebut. Artinya teman-teman tahu ketika saya ataupun teman-teman itu punya pendapatan sekian. Nah, pendapatan sekian ini kira-kira untuk mendapat tujuan tersebut butuh berapa waktu? Itu yang perlu teman-teman perhatikan di bagian M atau measurable. Yang ketiga adalah achievable. Apa sih achievable? Achievable di sini adalah teman-teman yakin kalau tujuan tersebut bisa teman-teman dapatkan dalam waktu yang sudah teman-teman tentukan. Jangan sampai teman-teman membuat sebuah tujuan yang tidak mungkin bagi teman-teman itu dapatkan. Gitu ya. Yang keempat ada R
atau relevan. Realistis. Realistis itu penting sekali teman-teman dalam mencapai tujuan yang teman-teman ingin bentuk. Misalnya, saya punya pendapatan 5 juta, tapi saya pengen punya mimpi. Saya pengen dalam waktu tuh 1 tahun, saya pengen punya rumah yang harganya 10 miliar. Kira-kira bisa tercapai? Mungkin, tapi sangat sulit sekali, Pak. Bahkan bisa dikategorikan mustahil. Karena dalam waktu 1 tahun, dengan pendapatan 5 juta, saya akan kesulitan sekali, Pak, untuk mendapatkan tujuan yang sudah saya tetapkan. Maka penting untuk relevan atau realistis. Yang terakhir adalah T atau time bound. Maksudnya apa? Maksudnya kita tenggatkan waktu. Misalnya, saya pengen punya mimpi seperti tadi, pengen punya sebuah produk. Nah, produk yang saya miliki ini, saya pengen ingin capai dalam waktu 3 bulan saja. Kenapa saya bilang 3 bulan? Karena pendapatan yang saya miliki itu masih bisa saya sisihkan. Nah, ketika saya sisihkan, dalam waktu 3 bulan, maka produk ataupun tujuan yang sudah saya inginkan itu bisa tercapai. Nah, itu adalah prinsip SMART. Bisa teman-teman tetapkan apabila teman-teman itu masih belum tahu tujuan dari teman-teman. Mungkin itu aja ya kalau dari saya. Oke, kebetulan kita udah banyak banget ngobrol ya, Pak Yodi ya. Jadi sorry banget nih kalau misalnya ganggu waktunya dan terima kasih banget sudah sharing pengalaman dan juga banyak hal yang bisa Pak Yodi sampaikan tadi yang mana bisa berguna ya untuk teman-teman sales nantinya, Pak. Ya, sama-sama Mas Dava. Semoga bisa membantu dan berkah ya. Dan terima kasih juga atas kesempatan yang bisa hadir di Honda Smart Podcast ini. Oke, sip. Terima kasih Pak Yodi untuk meluangkan waktunya. Nah, buat teman-teman Honda Smart Podcast yang menonton podcast ini sampai habis, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Yodi tadi itu bisa berguna buat teman-teman dan apa yang kami sampaikan juga bisa berguna. Oke, jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe buat yang belum tekan tombol subscribe, like kalau misalnya teman-teman senang sama video podcast ini yang mana bisa membuat kami semangat lagi ya untuk terus membawa narasumber-narasumber terbaik yang bisa kita undang. Oke, di akhir podcast saya ingin mengucapkan terima kasih dan terima kasih juga sekali lagi untuk Pak Yodi. Mungkin kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya ya Pak. Oke, kalau gitu kita akhiri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.